Ya, salam anak-anak. Halo. Salam ya Jason, ya Jos. Salam Jos. Ya, oke. Axela. Salam. Apa kabarmu hari ini? Baik, Bu. Baik, puji Tuhan. Jason, baik juga. Jos, baik. Semua sehat. Orang tua, keluarga semua sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Terlindung dari COVID-19 ya. Ya, kita mengucap syukur kita semua diberi sehat dalam perlindungan aman daripada Bapa Surgawi. Anak-anak sudah siap untuk masuk di pelajaran ini? Sudah siap? Ya. Siap? Ya. Sudah siapkan bukunya? Oke, ya, Alkitab juga ya sudah siap, bagus sekali. Dan kita fokus di pelajaran hari ini ya yang akan membahas mengenai diakonia. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk Jos berdoa untuk pelajaran hari ini. Ya, Jos berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, dan pada siang hari ini kami berkumpul padamu untuk berdoa karena kami akan mengadakan pelajaran agama. Tuhan Yesus, Engkau berkata kami dalam pelajaran tersebut, dan Engkau berikanlah kepada kami merasa semangat dan Engkau berikanlah kepada kami kekuatan untuk belajar. Tuhan, Engkau bukakanlah pikiran kami dan hati kami Bapa dalam pelajaran tersebut. Kalau ada masalah bagi kami dalam belajar, Engkau tolonglah kami supaya kami pun mampu belajar, supaya kami pun bisa mengerti dengan baik Bapa oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Jos, doamu bagus sekali. Kamu berdoa begitu detail ya untuk setiap poin yang dibutuhkan, baik kekuatan, baik kemampuan, dan baik juga masalah untuk semua diserahkan kepada Tuhan. Ya, anak-anak tolong buka halaman 37. Kita belajar hari ini adalah mengenai diakonia ya, yaitu temanya gereja yang melayani. Tolong buka saja langsung di dalam halaman 37. Minggu yang lalu tentu anak-anak masih ingat kita belajar tentang aku dan gerejaku. Dan memang tema pelajaran untuk kelas 9 adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gereja. Aku dan gerejaku, di mana kita semua telah belajar apa peranan kita, apa sumbangsih kita, apa yang kita kerjakan, yang sudah kita lakukan untuk gereja, di mana kita bergabung sebagai jemaat di dalamnya. Ya, puji Tuhan kemarin anak-anak sudah bisa menjawab dengan baik, ya. Seperti Jos ya, juga mendukung pelayanan di gerejanya, aktif melakukan pelayanan, begitu juga dengan Jason dan juga Axela. Ibu masih ingat Axela bagaimana mendukung pelayanan di gereja GPI El Sade ya Axela? Menerjemahkan sebagai penerjemah ya. Wah, asik juga ya, masih anak-anak sudah bisa menerjemahkan khotbah dari bahasa Inggris dari pendeta yang sudah sangat senior. Ya, Jason juga kalau di dalam chapel sering membantu menerjemahkan. Itu adalah sumbangsih anak-anak di dalam pekerjaan Tuhan. Contoh-contohnya. Baik, sekarang kita membahas di sini adalah tentang bentuk-bentuk pelayanan gereja, karena tema hari ini judulnya adalah gereja yang melayani. Coba Ibu mau bertanya nih ya, kalau kamu mendengar kata melayani, apa sih yang sebenarnya kamu pikirkan? Gambaran apa yang ada di dalam pikiranmu ya, secara umum ya. Kalau kamu mendengar kata melayani secara umum. Coba Jos dulu boleh jawab, melayani secara umum nih ya, kalau kamu dengar melayani itu. Yang kamu pikirkan apa ya? Menyiapkan.
Menyiapkan sesuatu, ya menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan, terus menolong. Bagus, 100. Terus anak-anak, terus Jason, just menyiapkan sesuatu untuk menolong. Oke, betul sekali. Terus kayak membantu. Kayak membantu, bener ya. Ada yang sakit, ada yang PR nggak bisa kerjakan, ada yang mungkin waktu ada banjir dan banyak ya rumahnya kemasukan air, mungkin bantu-bantu ikut bersihin. Intinya adalah menyiapkan sesuatu, jadi ada sesuatu yang kita kerjakan, lalu untuk menolong, untuk membantu. Ya, itu bagus, 100 anak-anak kalau kita mendengar kata melayani itu yang memang terlintas di dalam pikiran kita. Jason, ada yang mau ditambahkan dari kalau kita ngomong melayani itu? Mirip-mirip sih sama apa yang tadi. Iya, betul. Yang intinya ada sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita ya, tapi untuk orang lain ya. Melayani itu memang bukan fokus diri kita lagi, tetapi untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk sesuatu yang kita keluarkan. Kalau Aksela? Sama sih Bu, sama sih. Sama ya. Oke, sama. Iya, kalau kita lihat ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang melayani itu membantu menyiapkan, mengurus ya sesuatu yang diperlukan atau meladeni. Nah, jadi kalau kita mau gampang ya lihat pembantu kita di rumah ya, pembantu kita tuh nyiapin makan pagi, ya mengurus ini, ngepel rumah, bla 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 bla. Kalau orang anak mau berangkat, majikannya mau berangkat, dia siapin ini, dia siapin itu. Nah, anak-anak itu gambaran dari melayani. Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk menolong orang, untuk membantu sesuatu yang fokusnya bukan pada diri kita, tetapi apa yang di luar kita, yang membuat semuanya menjadi baik. Bagus ya. Nah, anak-anak, melayani ini adalah salah satu tugas dari panggilan gereja yang sangat penting. Karena tugas panggilan gereja ada berapa, sayang? Ya, Aksela bagus. Aksela cuma kasih tanda begini ya. Baik, 3, yaitu melayani, lalu kita akan belajar itu bersaksi, lalu kita akan belajar bersekutu. Ada 3 ya, melayani, bersaksi, bersekutu. Melayani ini dalam bahasa Yunani apa ya? Jos, tahu nggak melayani ini dalam bahasa Yunani? Diakonia. Diakonia, betul. Diakonia, nah kalau di dalam persekutuan itu nanti namanya koinonia, bersaksi, marturia, ini akan kita pelajari waktu yang akan datang. Nah, anak-anak, ada 3 bentuk pelayanan gereja sebenarnya. Yang disebut 1 karitatif, yang kedua reformatif, dan yang ketiga adalah transformatif. Ya. 3 pelayanan ini yang perlu kita pelajari dan kita ketahui supaya anak-anak dapat juga memberikan suatu sumbangsih dalam suatu kreativitas yang dimana kamu bisa berperan di gerejamu dan bahkan di sekolah kita ya, di sekolah kita juga di dalam kita menjalankan tugas panggilan di dalam melayani atau diakonia. Nah, apa itu karitatif? Karitatif itu adalah bentuk pelayanan yang sifatnya spontan. Ya, ini bukan sesuatu yang direncanakan ya anak-anak ya. Ini sifatnya spontan atau situasional atau kondisional. Apa maksud situasional? Situasional itu maksudnya, oh ada bencana banjir, oh ada demo, wah ya. Nah, pada waktu mungkin ada demo, wah ternyata banyak yang kena batu, dipukul atau apa ya anak-anak ya, terus banyak terluka misalnya. Nah, itu kondisional, itu spontan. Nah, itu biasanya digerakkan dari hati yang belas kasihan,
iba, atau karena kemurahan hati, yaitu dermawan. Nah, contoh-contohnya waktu ada banjir, gereja, bahkan kadang-kadang anak-anak Tuhan melakukan satu aksi, yaitu nasi bungkus, ya. Terus ada lagi, wah kan sembako, kumpulin sembako, bagi, kumpulin, kita masak dapur umum, nasi bungkus, bagi, karena orang kebanjiran tidak bisa masak, tidak bisa bikin ya makanan, nah, mereka butuh makan. Lalu pakaian bekas dikumpulin. Oke, nah anak-anak itu karitatif. Nah, Ibu mau tanya nih ke Aksela, apakah gereja Aksela juga melakukan pelayanan seperti contoh karitatif tadi? Setahu saya ada deh. Maaf ya Bu. Ada ya. Setahu saya ada deh. Kalau begitu Aksela bisa kasih tahu contohnya? Iya bisa. Bisa. Kayaknya tidak lama ini di waktu pandemi gereja saya GBI El Shaddai pernah bantu bagi sembako kayak tadi. Oh bagus, ya. Terus apa lagi Aksela? Mungkin ada yang lain? Ada sih, saya kayaknya pernah remember. Mereka juga pernah bantu beri sumbangan korban kambing. Korban kambing pada hari raya korban Idul Adha ya. Bagus sekali ya gereja Aksela ini juga untuk membangun kerukunan antar umat beragama ya. Jadi memberikan kambing juga untuk masjid dan lingkungan waktu hari raya korban. Ini kerukunan beragama, bagus sekali. Dan kemudian waktu pandemi COVID-19, gereja juga memberi sumbangan sembako. Wow, itu yang namanya karitatif, ya bagus. Nah sekarang Ibu mau jelaskan yang kedua adalah reformatif atau pembangunan. Oke ya, reformatif atau pembangunan ini adalah pelayanan yang sifatnya lebih terstruktur. Artinya ada perencanaan, ada rapat, ada meeting ya, direncanakan. Wah, ada panitianya, ada penggalangan dananya, ada waktu yang akan dikerjakan, ada hubungan birokrasi juga, mungkin ke lurahnya, mungkin ke camatnya, ke RT-nya ya, dengan pemerintah setempat. Nah, ini pelayanan apa ya contohnya ya yang reformatif? Ya nanti Ibu minta tolong Jason yang akan jawab. Tapi ini suatu pelayanan yang sifatnya lebih meluas, yang ada perencanaan, ada panitia, ada penggalangan dana, ada butuh komunikasi dengan ada birokrasi, dengan mungkin pemerintah atau setempat, ya. Dan pelayanan ini sifatnya lebih banyak dinikmati oleh banyak orang ya, seperti pengobatan gratis dan lain-lain. Dan saya mau tanya, coba Jason jelaskan tentang reformatif ini, contoh-contohnya apa saja yang bisa Jason kasih contoh. Halo Jason? Jason dengar? Pelayanan reformatif. Contohnya apa, Jason? Jason tidak terhubung, kenapa ya? Halo, Jason? Jason? Halo? Baik, Jason tidak bisa terhubung ya. Oke, jadi Ibu akan jelaskan saja. Itu adalah misalnya pembangunan MCK, saluran air, ya itu pelayanan yang sifatnya reformatif. Sekarang Ibu kembali kepada Jos, yang tadi sudah berdoa. Jos, ada 3 lagi pelayanan yang disebut transformatif. Ya, ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi pelayanan ini. Ya, Jos sudah baca bukunya, jadi Ibu mau tanya, contoh daripada pelayanan transformatif itu apa, Jos?
Halo? Ya, Ya, contoh dari pelayanan transformatif. maksudnya kayak Diakonia transformatif sifatnya lebih luas. Ya, ini sudah menyangkut holistik, ekonomi, politik, budaya, tubuh, jiwa, roh. Wah, ya, Jos sudah baca. Bisakah Jos memberikan contoh dari pelayanan transformatif? pelayanan. Itu ya, kayak acara ya, Mhm. acara pernikahan. Hmm. Eh, Itu ada di halaman 37, Jos. Yang dikerjakan dengan lintas agama. Dialog ya, dialog lintas agama. Oke, lalu menegakkan hak-hak asasi manusia. Ya, berjuang ikut menegakkan hak-hak asasi manusia. Ya, inilah yang disebut transformatif. Jadi lebih bersifat menyeluruh, lebih luas, menyangkut sosial, budaya, ekonomi, politik, dan demikian juga jiwa, tubuh, roh manusia. Pelayanan lebih luas ya, dan untuk menegakkan hak asasi manusia berperan di situ. Ya, anak-anak sebenarnya semua tujuan ini adalah untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Sudah jelas? Oh, oke. Aksela mau bertanya? Enggak. Oh, ya, baik. Ya, ini Jason sempat tidak muncul, tapi ini muncul kembali. Oke. Oh ya. Jason ada gangguan tadi ya. Iya. Halo Jason. Tadi ada gangguan ya, ada gangguan internet ya Jason. Ya, puji Tuhan bisa gabung lagi. Tapi Jason, pelajarannya ini sudah mau selesai ya. Jason akan tahu nanti dari kesimpulan. Dan kebetulan tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah jelas semua ya. Ibu berharap bahwa dengan pelajaran ini, Jason, Axela, dan Josh juga memiliki semangat untuk memiliki kasih sayang, suka berkorban, suka menolong, suka melayani. Karena itu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan bangsa dan negara kita, Indonesia. Nah, Ibu akan simpulkan pelajaran hari ini adalah kita sudah membahas tentang pelayanan yang di dalam bahasa Yunani namanya diakonia. Dan ada 3 pelayanan yaitu karitatif, reformatif, dan transformasi. Kiranya ini semua jelas dan mari kita anak-anak menjadi orang-orang yang suka melayani Tuhan. Dengan bukti kita melayani sesama dan lingkungan dan bangsa negara kita. Baik, sekarang kita akan tutup pelajaran hari ini. Saya minta tolong untuk Axela yang berdoa ya. Tadi kan Jos yang berdoa, sekarang Axela yang berdoa. Pakai bahasa Inggris boleh nggak, Bu? Oh, pakai bahasa Inggris? Ya, boleh. Let's pray. Dear Lord Jesus, Lord, thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for blessing us so that we're able to be here, Lord. Please bless Ibu Naomi and bless us so that we can understand the subject we learned today and that we can serve others as well as Jesus served us, Lord. In the name of Jesus, amen. Amin. Terima kasih Axela. Tuhan berkati anak-anak ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terus semangat dalam doa dan jaga kesehatan. Dadah. Yeah.